Coba Anda lihat gambar ini. Ini bukan sekedar kepulan asap biasa kan? Ini adalah sisi lain dari industri yang, ya, menghidupi dunia kita. Tapi, gimana kalau ada cara lain yang lebih bersih? Nah, hari ini kita bakal bongkar satu teknologi revolusioner yang sangat berpotensi mengubah gambaran ini selamanya. Oke, siap. Di sudut merah, kita punya sang juara bertahan yang sudah puluhan tahun menguasai industri tambang amonium nitrat. Dan di sudut biru, sang penantang baru yang super inovatif menjanjikan keamanan dan kebersihan. Liquid Oxygen atau LOX. Ayo, kita mulai pertandingannya. Ini dia agenda kita hari ini. Kita mulai dari perkenalan singkat, lanjut bedah sains di baliknya, terus kita timbang faktor keamanannya, cek dampak lingkungannya, dan terakhir, kita lihat masa depannya bakal seperti apa. Langsung aja yuk. Oke, babak pertama. Yuk, kita kenalan dulu sama para petarungnya. Di satu sisi, ada kekuatan yang udah jadi tulang punggung industri tambang global. Bahan peledak yang bisa dibilang legendaris. Ini dia, amonium nitrat atau AN. Rumus kimianya NH4NO3. Gampangnya gini deh, bayangin ini kayak bumbu peledak yang kaya banget sama oksigen. Nah, oksigen inilah yang bikin dia jadi pemicu ledakan yang sempurna. Kekuatannya dahsyat, tapi biayanya relatif murah untuk operasi tambang skala besar. Itulah kenapa dia jadi primadona. Nah, yang bikin amonium nitrat ini jago banget itu karena dia fleksibel. Dia jarang sendirian. Kalau dicampur sama bahan bakar minyak, jadilah ANFO yang kuat banget buat kondisi kering. Terus kalau ketemu air, dia bisa berubah jadi emulsi yang tahan banting. Kemampuan adaptasinya ini, wah, inilah kunci kenapa dia bisa merajai industri pertambangan. Sekarang kita lihat penantangnya, Liquid Oxygen atau LOX. Nah, kalau yang ini beda banget. Lupakan soal api dan reaksi kimia. LOX ini mainnya pakai aturan fisika murni. Kekuatannya itu datang dari perubahan wujud oksigen, dari cairan yang super dingin jadi gas dalam sekejap mata. Simple tapi dahsyat. Jadi, ini benar-benar pertarungan antara api melawan es, reaksi kimia melawan ekspansi fisik. Di bagian kedua ini, kita bakal bedah tuntas inti dari kedua teknologi ini. Gimana sih sebenarnya cara mereka menghancurkan batu-batu raksasa itu? Kalau amonium nitrat, kuncinya ada di detonasi kimia. Ini tuh reaksi pelepasan energi yang supermasif dan super cepat. Bayangin aja, panasnya bisa sampai 4000 derajat Celcius. Itu sepanas permukaan matahari loh, dan tekanannya 100.000 kali lebih kuat dari udara biasa. Dan semua itu terjadi dalam sekejap. Nah, gambar ini nunjukin dengan jelas efeknya. Energi yang luar biasa tadi itu menciptakan gelombang kejut kayak gempa bumi mini yang merambat di dalam batu. Gelombang inilah yang bikin retakan di mana-mana, dari pusat ledakan, dan akhirnya batunya hancur dari dalam. Jadi jelas ya bedanya, AN itu intinya soal pembakaran kimia, api yang dilepaskan dengan kecepatan gila. Nah, sebaliknya, LOX itu murni ekspansi fisik, oksigen cair yang tiba-tiba menguap dan volumenya membesar sampai 800 kali lipat. Dorongan fisik inilah yang ngancurin batuan, bener-bener kimia lawan fisika. Dengan kekuatan sebesar itu, tentu ada tanggung jawab yang besar juga kan? Sekarang kita masuk ke area yang paling penting di dunia tambang, keamanan dan keselamatan. Karena di sini taruhannya bukan lagi cuma materi, tapi nyawa. Amonium nitrat itu kalau sendirian sebenarnya cukup stabil, cukup jinak. Tapi dia jadi berbahaya kalau salah gaul. Misalnya disimpan dekat bahan bakar, kena panas yang berlebihan, atau resep campurannya nggak pas. Nah, disitulah dia bisa berubah dari yang tadinya aman, jadi monster yang bahaya banget. Sekarang, coba perhatikan angka ini. 70%. Sistem LOX itu menghasilkan gelombang kejut yang intensitasnya 70% lebih rendah dari peledak konvensional. Ini bukan cuma angka loh, ini benar-benar sebuah revolusi buat keselamatan kerja di tambang. Terus angka 70% tadi artinya apa di lapangan? Artinya getaran tanah jadi minimal banget, jadi bisa nambang lebih dekat ke pemukiman tanpa merusak bangunan. Resiko fly rock atau batu yang mental-mental kayak proyektil itu juga berkurang drastis. Dan yang paling penting, karena bahan dasarnya inert alias nggak reaktif, resiko meledak waktu disimpan itu hampir nol. Oke, kita balik lagi ke gambar asap di awal tadi. Bagian keempat ini soal jejak lingkungan. Setelah ledakan selesai dan debunya hilang, sebetulnya apa sih yang kita hirup di udara? Biar paham, kita perlu ngerti sedikit konsep kimia namanya zero oxygen balance. Gini deh, anggap aja ini kayak resep bikin kue. Kalau takaran oksigen sama bahan bakarnya pas, kuenya jadi enak dan bersih. Nggak ada sisa yang aneh-aneh. Nah,
Kalau resep amonium nitrat itu pas, dia menghasilkan smoke atau asap putih. Isinya uap air, karbon dioksida sama nitrogen. Aman. Tapi, kalau resepnya meleset sedikit aja, yang keluar itu fumes, asap beracun. Nah, inilah asap coklat kemerahan yang kita lihat di awal tadi. Isinya karbon monoksida dan nitrogen oksida atau NOx yang bahaya banget buat pernafasan. Dan disinilah OLOX benar-benar menang telak. Karena kekuatannya murni dari ekspansi fisik oksigen, bukan dari reaksi kimia yang ribet pakai nitrogen. Produk sampingannya jauh lebih bersih. Hampir semuanya itu cuma uap air dan sedikit karbon dioksida. Asap beracun NOx bisa dibilang nggak ada. Tunggu sebentar, kalau LOX ini lebih aman dan lebih bersih, kok amonium nitrat masih jadi raja di industri tambang ya? Nah, di bagian terakhir ini, kita akan bahas soal efisiensi, biaya, dan tantangan adopsinya. Dominasi amonium nitrat itu ada alasannya jelas. Pertama, dari segi biaya, dia efisien banget. Kedua, infrastruktur dan semua prosedurnya itu udah mapan, udah ada dari puluhan tahun lalu. Ketiga, dia itu fleksibel banget, gampang disesuaikan buat berbagai jenis batuan. Jadi, singkatnya, AN itu pilihan yang aman, nyaman, dan udah terbukti manjur. Tapi, jangan salah, LOX juga punya kartu asnya sendiri soal efisiensi. Proses pengisiannya ke lubang bor itu cepat banget, cuma butuh 1-3 menit. Dia juga tahan banting di kondisi ekstrim, kayak suhu panas atau lubang yang banyak airnya, kondisi yang sering bikin AN kelabakan. Plus kontrol energinya yang presisi, bikin hasil pecahan batunya jadi lebih seragam dan gampang diolah. Jadi, apa dong yang bikin LOX ini belum bisa menyebar luas? Ada 3 tantangan besar. Pertama, investasi awal buat infrastruktur kriogenik itu nggak murah. Kedua, butuh pelatihan khusus buat operatornya karena ini kan menangani cairan super dingin. Dan ketiga, masalah logistik. Gimana caranya mastiin pasokan oksigen cair terus ada di lokasi tambang yang biasanya terpencil? Oke, ini dia ronde finalnya. Kita rangkum ya pertarungannya. Mekanisme, kimia versus fisika. Keselamatan, AN punya risiko tinggi kalau salah penanganan. Sementara LOX risikonya rendah banget. Ingat, getarannya berkurang sampai 90%. Lingkungan, AN berpotensi ngeluarin asap beracun, sementara LOX emisinya jauh lebih bersih. Dan soal biaya, AN memang murah di awal, tapi kalau dihitung jangka panjang, bisa jadi LOX lebih kompetitif. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Di satu sisi kita punya teknologi lama yang kuat dan murah. Di sisi lain ada inovasi baru yang jauh lebih aman dan ramah lingkungan. Pertanyaannya sekarang bukan lagi mana yang lebih baik di atas kertas, tapi apakah industri pertambangan siap berinvestasi untuk masa depan yang lebih aman dan berkelanjutan? Jawabannya, nah itu yang akan menentukan wajah pertambangan di masa depan.